Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak ibu saudaraku, sebagaimana ada siang, ada malam, kehidupan di dunia ini juga ada alam nyata dan alam gaib. Alam nyata mengedepankan rasionalitas, realitas. Sementara alam gaib yang ditanya adalah hati atau spiritualitas atau keimanan. Mensinkronkan atau menyelaraskan dua dunia itu tidak mudah. Maka Allah memberikan tuntunan bahwa ketika kita melakukan ikhtiar, maka jangan lupa untuk berdoa. Tidak mudah untuk mengambil contoh dari harmoni atau relasi antara dua dunia ini. Tetapi saya punya satu pengalaman bisa untuk menggambarkan hubungannya. Suatu saat pada November 2019, seorang direktur dari PTPN 3 Holding datang ke pabrik gula Bunga Mayang di Lampung Utara. Saat itu dia turun dan menyaksikan tanaman tebu yang masih berumur 4 bulan meranggas. Kemarau ekstrim seperti terbakar. Tumbuhnya juga sangat kecil, hanya seperti sebatang pena. Lalu dia sangat kecewa dan pesimistis tahun 2020 ini akan menghasilkan gula sesuai harapan. Bahkan merugi adalah keniscayaan. Di tengah kekecewaannya dan menuju ke satu masjid, Masjid Ar-Rahman namanya, yang berada di kompleks pabrik gula Bunga Mayang di Lampung Utara. Waktu itu maghrib, lalu dia minta izin kepada muazin yang biasanya mengumandangkan azan untuk Pak Mahmudi sendiri yang mengumandangkan azan. Lalu bergemalah azan dari seorang direktur di Masjid Ar-Rahman itu. Setelah itu selesai sholat dan zikir sesaat, lalu selesai. Setelah itu saya punya kesempatan untuk sedikit ngobrol dengan Pak Mahmudi. Saya sempat bertanya, apa perlunya Bapak mengumandangkan azan di masjid yang di situ Anda bukan mukimin, Anda adalah musafir di sini. Lalu dia mengatakan bahwa setiap ikhtiar kita sudah menanam tebu sedemikian rupa dengan berbagai upaya, tetapi faktanya kita lihat sendiri tadi, tebu meranggas, pohonnya kecil dan itu tidak memberi harapan bagi kita. Dia mengatakan bahwa apa yang sulit bagi Allah, kalau dia sudah berkehendak maka kun fayakun, pasti bisa. Oleh sebab itu dia merasa perlu untuk meminta kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan saat itu melalui pengeras suara Masjid Ar-Rahman. Dia ingin menembus langit dengan kalimah-kalimah thayyibahnya untuk memperdengarkan kepada semua malaikat, untuk memperdengarkan kepada semua makhluk. Aku minta tolong kepadamu ya Allah melalui azan ini. Dan kami berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan terbaik bagi kita. Kenapa kita? Karena di belakang pabrik dan tanaman tebu kita ada ribuan bahkan puluhan ribu manusia yang bergantung rezekinya dari sini. Oleh sebab itu saya minta dukungan. Hari-hari selesai dan 4 bulan kemudian saya sempat berkomunikasi dengan seorang direktur utama PT DCM, Bapak Putu Sukarmen, yang kebetulan mengelola 2 pabrik gula milik PTPN 7 ini. Beliau mengatakan bahwa tahun ini tebu kita surprise.
di luar ekspektasi dia, lebih tinggi dari yang dia perkirakan. Tebu tumbuh subur, tinggi, besar-besar, ranum dan segar. Dia juga kaget, kenapa ini bisa terjadi? Dia bilang tidak menyangka tadi 5 bulan lalu dia mengunjungi, sekarang jadi seperti ini. Dia tidak menyangka, dan ini surprise. Dia mengatakan tahun ini dari tebu ini akan menghasilkan 1,1 triliun di 2 pabrik gula itu. Yang begitu cepat, 4 bulan dari sangat pesimistis menjadi optimistis. Apakah ini hasil dari upaya manajemen untuk memperbaiki ikhtiarnya di kebun? Ataukah ini jawaban dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dikumandangkan oleh Pak Mahmudi di Masjid Baitur Rahman itu? Kita tidak tahu. Tapi sebagai manusia beriman, sebagai orang yang percaya kepada keajaiban, maka dua-duanya harus berjalan. Dua-duanya harus selaras dan dua-duanya harus harmoni dalam satu langkah gerak yang pasti. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.